शार्लोट को मेरा हैप्पी बर्थडे दे देना किसके साथ लव यू। Film diawali dengan diperlihatkan sebuah area pasar yang sedang sepi karena di sana sedang ada operasi penjinakan bom. Dia adalah Mayor Samar Anas, seorang mayor dari divisi penjinakan bom. Ketika seorang tentara gagal menjinakkan bom, Samar pun turun tangan dan dengan mudah dia menjinakkan bom tersebut. Without any protection. जैसे कोई बॉम्ब नहीं, ये भी मरेगा। इसकी आंखों में मैंने Setelah selesai menjinakkan bom itu, pasar kembali dibuka dan dia pun pergi untuk menenangkan diri. Saat sendiri dia terus membacakan sebuah puisi yang berjudul Jab Tak Hijaan, yang artinya jika aku masih hidup. Di sisi lain, ada seorang wanita yang akan berenang di sebuah danau dan tiba-tiba, hal mengejutkan pun terjadi ketika si wanita tersebut tenggelam di sana. Samar yang melihatnya pun langsung menolong si wanita yang sudah terlanjur pingsan. Sadar terlihat cuman itu, sudah memakai pakaian milik Samar. Dari situ si wanita pun terus mengoceh karena sebagai tentara India Samar dinilai lambat dalam menolong warganya, namun tanpa dia sadar Samar sudah pergi meninggalkannya. Faktanya kejadian tadi hanyalah sebuah rekayasa di mana teman-teman, si wanita sedang membuat taruhan kepada si wanita ini. Dan wanita ini bernama Ahira, seorang muda-mudasan bercita-cita menjadi jurnalis terkenal berbeda dengan 3 orang teman lainnya. Akhirnya saat ini masih magang dan dia masih belum bisa bekerja di tempat yang diinginkannya demi cita-citanya. Akhirnya terus memohon dan mengemis kepada seorang wanita yang bernama Katrina Supriya, bisa diterima di kantornya. Singkat cerita, akhirnya terlihat sudah berada di rumah. Dan tak disengaja dia menemukan sebuah buku milik Samar yang berada di pakaiannya. Dan ternyata itu adalah sebuah buku catatan harian milik Samar. Setelah itu kita diperlihatkan flashback 10 tahun lalu di mana Samar masih berusia 25 tahun. Ketika itu Samar terlihat sedang bekerja membersihkan salju di dekat gereja. Dan di sanalah awal mula cerita kehidupan Samar yang sebenarnya. Hari itu adalah hari di mana turun salju paling indah di langit London. Sampai suatu titik Samar melihat seorang wanita yang sedang berlari ke dalam gereja. Merasa penasaran Samar pun mengikutinya. Saat berada di dalam terlihat si wanita sedang curhat dan mengeluhkan tentang salju tersebut. Tapi di sisi lain dia bahagia karena mendapatkan nilai tertinggi di kampusnya. Dari saya perkenalkan siapa dia. Wanita ini bernama Mehra. Seorang wanita cantik dari keluarga kaya. Yang menarik adalah Mehra ternyata suka membuat perjanjian dengan Tuhan, di mana jika ia mencapai sesuatu atau keinginannya terkabul maka ia akan melakukan sesuatu untuk Tuhannya di sini. Setelah wanita pergi, Samar pun keluar dari persembunyiannya. Lalu dia berkata kepada Tuhan bahwa beban yang harus dipikulnya sangat berat. God bless you, Sarji. Singkat cerita, malam pun tiba. Di malam pertama bekerja tak diduga Samar melihat Merah yang kebetulan tengah berada di sana. Dan sedang melangsungkan pertunangan yang mana Samar sebenarnya bahwa Merah tidak menyukai pria tersebut. Saat pesta berlangsung terlihat Merah malah kabur keluar untuk merokok dan tak lama Samar pun datang untuk membuang sampah. Sehingga kedatangan Samar membuat Merah kaget. Dari situlah terjadi percakapan kecil. Di mana Samar mengatakan bahwa jika seseorang tidak mencintai pasangan yang akan menjadi pendamping hidupnya, maka tinggalkanlah dia. Sekarang Mehra yang tidak sadar bahwa Samar sudah mengetahui doanya ketika di gereja dengan Tuhan, mengatakan bahwa dia benar-benar
mencintai tunangannya keesokan harinya saat Mehra usai rapah. Dia berencana untuk mengadakan pesta ulang tahun ayahnya yang ke-50 dan untuk kejutan Mehra akan menyanyikan lagu Punjabi. Tapi masalahnya Mehra tidak bisa menyanyikannya karena dari kecil sudah tinggal di London, untuk itu dia harus belajar kepada orang India langsung. Dan orang itu adalah Samar saat semua marinya uang sebesar 500 pon per hari jika Samara mau mengajarinya. Di mana Samar akan mengajari Mehra bernyanyi dan Mehra harus mengajari Samar bahasa Inggris. Dan setelah itu mereka kembali membuat kesepakatan dengan Tuhan di mana jika dia bisa menyanyikan lagu Punjabi, maka dia akan berhenti merokok hari-hari. Pun berlalu dengan dipenuhi latihan dan di sela-sela itu mereka membagi-bagikan makanan untuk orang yang tak mampu, dan disitulah benih-benih cinta mulai timbul di antara mereka. Gak sabar pengen cepat-cepat makan apa. Bahwasanya semuanya sudah bagus, hanya saja Mehra tidak menikmati lagu yang dinyanyikannya. Karena Mehra merasa tidak pede dan takut mengganggu orang lain. Untuk itu Samar mengajak Mehra ke sebuah pesta jalanan di mana untuk pertama kalinya Mehra benar-benar berasa hidup dan bahagia dengan bernyanyi dan menari bersama semua orang yang ada di sana. Thank you. तुम ना अब तो साला तुमसे प्यार हो गया है, उसका क्या करूं? Setelah pesta selesai mereka pun pulang ketika Samar dan Mehra sedang menunggu kereta. Samar mengatakan perasaannya kepada Mehra bahwa dia mencintainya dan sungguh-sungguh mencintainya meski Samar sadar bahwa Mehra akan menikah dengan orang lain. Dan faktanya selama ini mereka berdua bersama karena terikat sebuah kontrak yang sekarang sudah habis. Dan tidak ada lagi alasan untuk mereka bertemu. Dengan kata lain, ini adalah hari terakhir kalinya mereka bertemu. Ketika kereta tiba Samar mengatakan ingin mencipok Mehra dan mereka pun ngeh. Setelah itu Samar pun pergi. Beberapa waktu berlalu, akhirnya Mehra pun bernyanyikan lagu Punjabi di ulang tahun ayahnya. Di sisi lain Mehra kepikiran Samar dan tak tahan lagi ingin kembali melamunnya. Untuk itu dia memutuskan untuk menemui Samar. Hingga saatnya mereka bertemu, Samar terlihat sangat bahagia, tapi pada faktanya kedatangan Mehra ke sana adalah untuk memberitahu Samar bahwa dirinya akan menikah dengan Roger, tunangannya. हम दोनों को इनके सामने प्रॉमिस करना है कि हम सिर्फ प्लीज समर मेरे लिए। Setelah mengantarkan Mehra pulang, terlihat raut kekecewaan, kekencantran terpancar di wajah Samar. Namun, apa mau dikata, apam tutung itu tidak bisa dinikmati dan akan menjadi milik orang lain. Keesokan harinya saat Mehra baru sampai di kantor, dia mendapatkan surat dan kado yang berisi sari pernikahan dari ibunya. Yang intinya si ibu meminta maaf kepada Mehra tentang apa yang telah dilakukannya di masa lalu. Merasa ini, Mehra pun konsultasi kepada Samar. Dengan bijak Samar mengajak Mehra menemui ibunya dengan berperan sebagai penengah di sana. Alhasil, hubungan ibu dan anak pun terjalin kembali dengan baik dan itu berkat Samar selesai dari sana. Mehra dan Samar terlihat sedang berdua dengan semua hal positif yang dibawa oleh Samar. Membuat Mehra merasa bahwa Samar adalah cinta sejatinya. Tak diduga Mehra pun mengatakan bahwa dia mencintai Samar. Hari-hari pun mereka lalui dengan pacaran dan makan apam dimanapun dan kapanpun selama lagu masih dikumandangkan. Charlotte को मेरा हैप्पी बर्थडे दे देना किसके साथ. Dan pada suatu hari saat Mehra ingin meminta restu kepada sang ayah, tiba-tiba
Samar mengalami kecelakaan yang membuatnya tak sadarkan diri. Melihat hal itu, Mehra yang panik kembali membuat perjanjian dengan Tuhan di mana jika Tuhan menyelamatkan nyawa Samar, Mehra akan meninggalkannya. Tak lama saat Samar sadar, Mehra pun sangat belum di sisi lain. मैं वादा करती हूँ ऐसे कभी नहीं बोलूंगी मैं इसकी बात वापस आ रहा है डील विद इट क्या Mira. Beberapa hari kemudian Mehra mendatangi kontrakan Samar untuk memberikan salam perpisahan kepadanya. Dan yang paling menyakitkan adalah Mehra meminta Samar meninggalkan London. Samar pun dengan berat hati menyetujuinya dan hari itu pun dia langsung pulang ke Indi. साले अपनी सारी कमाई तुझे देकर जा रहा हूँ अब कुछ करके दिखाइए. Namun sebelum pergi, Samar pergi ke gereja untuk menyatakan perang kepada Tuhan di mana Samar menyalahkan Tuhan. Karena telah mencuri cinta dari nyamuk dilaknat Lomar, dia yakin bahwa jikalaupun dirinya tidak bersama Mehra dia akan tetap mati. Dan mulai saat ini Samar akan terus berada dalam bahaya dan menghadapi kematian setiap hari. Setelah membaca kisah Samar, Akira pun sangat simpati kepadanya. Dan untuk itu, dia mengembalikan buku catatan tersebut kepada Samar. Tapi dengan polosnya, Akira menanyakan perihal kisah cintanya di buku tersebut. Mendengar hal itu, Samar langsung pergi meninggalkannya.